Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kusno Rizky dari program studi D3 Pajak PK Instan kelas 508. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kemudahan atau fasilitas pajak bagi pelaku pajak UMKM. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang fasilitas pajak UMKM, pertama-tama kita harus mengerti alasan mengapa kita harus membayar pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh orang pribadi ataupun badan berdasarkan ketentuan undang-undang yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan membayar pajak, kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara dan kita juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Pajak sendiri dibagi menjadi dua, pajak pusat dan pajak daerah. Contoh dari pajak pusat itu seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, bea materai, dan bea cukai. Nah, kalau dari pajak daerah itu kita semua mengerti contohnya seperti pajak parkir, retribusi parkir, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, dan masih banyak lagi. Untuk pajak UMKM itu sendiri berarti termasuk ke dalam pajak penghasilan, bagian dari pajak pusat. Terus untuk UMKM itu sendiri, menurut sisi pandang pajak, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah itu merupakan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar per tahun. Apa saja sih pajak yang harus dibayar oleh UMKM? Nah, pada umumnya itu ada 4 ya, pajak yang harus dibayar atau terutang oleh UMKM. Yang pertama ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, ini bila UMKM tersebut melakukan transaksi antar pengusaha kena pajak. Lalu yang kedua ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 PPh final bila UMKM menyewa tanah atau bangunan sebagai penunjang usaha mereka. Lalu ada pajak penghasilan pasal 21 apabila UMKM tersebut memiliki pegawai. Lalu ada pajak penghasilan pasal 23 bila mereka ada transaksi jasa dengan pihak lain. Karena mengetahui betapa besar potensi perpajakan yang bisa didapat dari sektor UMKM, lalu pemerintah menetapkan PP 46 beberapa tahun silam yang menyatakan bahwa pajak penghasilan UMKM bisa terutang secara final apabila memenuhi kriteria sesuai peraturan tersebut dengan tarif sebesar 1% dari penghasilan bruto mereka. Lalu pada tahun 2018 lalu keluarlah PP 23 yang menyatakan bahwa tarif pajak penghasilan final oleh UMKM turun dari 1% menjadi 0,5%. Hal ini tentu saja diharapkan dapat memudahkan UMKM dan meringankan beban mereka terkait perpajakan serta merangkul lebih banyak UMKM lagi agar meningkatkan pendapatan perpajakan di sektor tersebut. Wajib pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM tersebut adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, firma, CV, maupun PT dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. Adapun wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas tersebut adalah wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan yang berbentuk firma maupun berbentuk badan lain yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang berkeahlian sama seperti firma hukum ataupun kantor akuntan. Lalu ada juga wajib pajak yang penghasilannya diperoleh dari luar negeri yang pajaknya terutang dan atau telah dibayar di luar negeri. Lalu yang ketiga ada wajib pajak yang penghasilannya telah dipotong sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan final yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Dan yang terakhir ada wajib pajak yang penghasilannya dikecualikan dari objek pajak. Nah, untuk menghitung pajak terutang bagi UMKM yang menggunakan fasilitas ini, caranya hanya tinggal mengalihkan tarifnya dikalikan dengan peredaran brutonya pada bulan tersebut. Jadi misalkan peredaran brutonya pada bulan tersebut 200 juta, tinggal 0,5% dikalikan 200 juta yang tadi. Terus untuk membayarnya, batas bayarnya itu adalah tanggal 15 bulan depan. Jadi PPh final ini dibayarkan per bulannya, bukan per tahun.
Selain PP 23, fasilitas yang diberikan pemerintah kepada UMKM masih ada satu lagi. Pada tahun 2020 ini, kita semua mengetahui bahwa terdapat pandemi corona yang mewabah di seluruh penjuru dunia. Nah, wabah ini juga menyerang perekonomian di negara kita. Maka dari itu, sebagai upaya untuk menyelamatkan perekonomian dan membantu para wajib pajak UMKM, pemerintah mengeluarkan PMK nomor 86 tahun 2020. Isi dari PMK tersebut adalah bahwa pemerintah memberikan insentif kepada wajib pajak UMKM terkait dengan pajak penghasilan final mereka. Dengan ini maksudnya adalah pajak penghasilan yang terutang oleh UMKM di Indonesia akan ditanggung oleh pemerintah. Insentif yang diberikan pemerintah tersebut sudah dimulai sejak bulan April yang lalu dan rencananya akan berakhir pada bulan September yang lalu juga. Akan tetapi karena pemanfaatan yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM belum maksimal, hal tersebut menyebabkan diperpanjangnya insentif tersebut sampai bulan Desember mendatang atau diperpanjang 3 bulan. Nah, rendahnya pemanfaatan tersebut bahkan masih terasa di bulan Oktober yang lalu. Data terakhir pada 14 Oktober yang lalu menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif tersebut masih belum mencapai angka 50% dari total pagu yang disediakan. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Hestu Yoga Saksama, terdapat 2 faktor yang menyebabkan serapan insentif pajak masih rendah. Faktor tersebut adalah kondisi ekonomi yang masih lemah dan tingkat kepatuhan wajib pajak penerima manfaat yang masih rendah. Faktor yang kedua sangat berpengaruh terhadap rendahnya serapan realisasi insentif karena belum seluruh wajib pajak yang berhak menerima manfaat tersebut sudah menyampaikan laporan realisasi pajak ditanggung pemerintah. Maka dari itu, apabila kita memiliki teman, saudara, maupun anggota keluarga yang lainnya yang memiliki usaha dan termasuk ke dalam industri UMKM yang memenuhi persyaratan, akan lebih baik bila kita memberitahu mereka mengenai insentif ini beserta syarat-syaratnya agar insentif tersebut bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Syarat bagi UMKM untuk bisa mendapatkan insentif ini cukup mudah. Mereka hanya perlu memiliki surat keterangan PP 23, lalu mereka harus menyampaikan laporan realisasi PPh yang ditanggung pemerintah maksimal tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak tersebut. Nah, bagi mereka yang belum memiliki surat keterangan PP 23, mereka bisa mengajukannya. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.